Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristidia Widiawati dari Offering B9 Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian HUMAS terlebih dahulu. Pengertian HUMAS menurut IPRA International Public Relations Association menyatakan bahwa HUMAS merupakan fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicatio yang dalam bahasa Inggris berbahasa communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini artinya sama maknanya. Berdasarkan terjemahan tersebut, maka komunikasi dapat diartikan bahwa adanya percakapan yang berlangsung antara dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh pengertian bahasa atau kesamaan makna antara dua pihak tersebut. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu mengirimkan pesan, yang kedua menerima pesan, yang ketiga menginterpretasi pesan, yang keempat merespon pesan secara tepat dan jelas, yang kelima bertukar pesan atau informasi. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada who, berkenaan dengan siapa yang mengatakan. Yang kedua ada say what, berkenaan dengan menyatakan apa. Yang ketiga in which channel, berkenaan dengan saluran apa. Yang keempat ada to whom, berkenaan dengan ditujukan kepada siapa. Yang kelima ada with what effect, yakni berkenaan dengan pengaruh apa. Selanjutnya ada pola-pola komunikasi. Yang pertama yaitu pola komunikasi satu arah, merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan. Dalam hal ini, komunikan bertindak sebagai pendengar saja. Yang kedua ada pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling bertukar fungsi dalam menjalankan fungsi mereka. Selanjutnya yang ketiga ada pola komunikasi multi arah, yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat, sehingga komunikasi verbal ini sama artinya dengan komunikasi kebahasaan. Komunikasi kebahasaan dapat dijalin secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, tetapi menggunakan bahasa kial, bahasa gambar, dan bahasa sikap. Proses pemindaian pesan tanpa kata-kata. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi di sini ada 7. Yang pertama yaitu status efek, perbedaan pengaruh status sosial. Yang kedua ada semantik problem, menyangkut bahasa yang dipergunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran kepada komunikan. Yang ketiga ada perceptual distortion, adanya perbedaan cara pandang antara diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat ada cultural difference, disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima ada physical distraction, disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik. Yang keenam ada poor choice of communication channels,
disebabkan pada media yang dipergunakan. Dalam melancarkan komunikasi, yang ketujuh ada no feedback, dikarenakan tidak ada respon dari receiver. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama yaitu pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas yang berbeda baik dari latar belakang psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kemudian gunakan umpan balik. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun non-verbal. Selanjutnya gunakan komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana oleh komunikan. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Selanjutnya ada urgensi komunikasi. Dalam sebuah organisasi, pastinya ada banyak jenis, sifat, latar belakang, tiap yang berbeda dari tiap individu. Demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, maka perlu ada komunikasi yang baik antara anggotanya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat komunikasi efektif dalam kehumasan. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua yaitu agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Selanjutnya yaitu ada prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu respect atau menghargai. Dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, rasa hormat dan saling menghargai adalah prinsip yang utama. Kita harus selalu ingat bahwa pada prinsipnya setiap manusia ingin untuk dihargai dan dianggap penting. Yang kedua yaitu empati, merupakan kemampuan seseorang dalam menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Untuk bisa memiliki sikap empati, maka syarat utamanya adalah kita harus mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dimengerti orang lain. Yang ketiga ada audible, dapat dipahami. Pada konsep empati, kita harus terlebih dahulu memahami, mendengar, ataupun menerima umpan balik dengan baik. Yang keempat ada clarity atau jelas. Kejelasan dari pesan yang disampaikan adalah prinsip keempat yang juga harus diperhatikan. Pesan yang disampaikan secara jelas dapat menghindari adanya multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan dari suatu pesan tertentu. Yang kelima yaitu ada rendah hati. Sikap rendah hati ini adalah unsur yang terkait erat dengan upaya untuk membangun rasa menghargai orang lain. Artinya dengan adanya kerendahan hati ini, kita juga sekaligus berusaha untuk memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.